Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Indah Valupi Idelia, Veronica Kuridevitasari dengan saya sendiri, Noni Marinda, Rizky Aditya, serta Agung Mas. Kami akan menjelaskan tentang pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan adaptif. Kawasan konservasi perairan di Indonesia tidak kurang dari 16 juta hektar yang kini menghadapi ancaman dan persoalan pengelolaan yang sangat berat. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman langsung maupun tidak langsung. Ancaman langsung. Yang pertama, praktek penebangan liar. Seperti kasus pembalakan liar atau penebangan liar pohon mangrove yang terjadi di pesisir Kampung Jengkebuan, Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Bangkalan. Akibat dari pembalakan mangrove dapat memicu abrasi pantai dan mengganggu keseimbangan ekosistem ikan laut. Lalu yang kedua, penyerobotan dan konversi lahan. Ancaman ini dapat berupa alih fungsi lahan untuk industri, pemukiman, tambak, dan lain-lain. Ancaman tersebut mengakibatkan Indonesia dapat kehilangan potensi karbon senilai 3,1 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya. Lalu yang ketiga, penangkapan hewan langka. Seperti pada tahun 2017, terdapat 77 kasus penyelundupan benih lobster mutiara yang digagalkan dengan jumlah benih lobster mencapai 2,19 juta ekor. Nilai benih lobster yang diselamatkan pada tahun 2017 mencapai 330,79 miliar. Lalu yang keempat, pengeboman ikan. Aktivitas pengeboman ikan berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem laut karena dapat merusak bahkan menghancurkan terumbu karang. Selain itu, banyak ikan mati yang tidak semuanya diambil oleh nelayan. Lalu, bom ikan juga sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat pesisir yang menggantungkan pemasukan dari sektor kelautan. Lalu yang kelima, faktor-faktor alam seperti tsunami. Lalu ancaman tidak langsung, adanya kebijakan yang ambigu. Yang kedua, ketidakjelasan akan 3,1 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya. Lalu yang ketiga, penangkapan hewan langka. Seperti pada tahun 2017, terdapat 77 kasus penyelundupan benih lobster mutiara yang digagalkan dengan jumlah benih lobster mencapai 2,19 juta ekor. Nilai benih lobster yang diselamatkan pada tahun 2017 mencapai 330,79 miliar. Lalu yang keempat, pengeboman ikan. Aktivitas pengeboman ikan berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem laut karena dapat merusak bahkan menghancurkan terumbu karang. Selain itu, banyak ikan mati yang tidak semuanya diambil oleh nelayan. Lalu, bom ikan juga sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat pesisir yang menggantungkan pemasukan dari sektor kelautan. Lalu yang kelima, faktor-faktor alam seperti tsunami. Lalu ancaman tidak langsung, adanya kebijakan yang ambigu. Yang kedua, ketidakjelasan akan hak-hak dan akses masyarakat, yang aturan perundang-undangan yang kurang memadai dan tumpang tindih. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah. Lalu pada tahun 2006 di Brazil diadakan Convention on Biological Diversity dengan upaya untuk menjaga kekayaan sumber daya perairannya dengan cara mengatasi isu-isu penting dan ancamannya seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati laut. Lalu, komitmen pemerintah dalam ekspansi kawasan konservasi laut seluas 10 juta hektar pada tahun 2010 dan 20 juta hektar pada tahun 2020. Dasar komitmen yang dipegang yaitu kebutuhan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,
Lalu yang kedua, ancaman tekanan terhadap sumber daya laut. Lalu DPL dan KKLD. Kabupaten Pangkep memiliki produktivitas ekosistem yang tinggi. Lalu dibentuk Daerah Perlindungan Laut atau DPL yang merupakan inisiasi dari Koremap II. Akan tetapi, permasalahan ekosistem pesisir di Kabupaten Pangkep tidak semua terpecahkan dan terselesaikan, dan akhirnya dibentuk kembali KKLD atau Kawasan Konservasi Laut Daerah. Selanjutnya, Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil nomor Kep-KP3K-2012 tentang pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil merupakan pedoman teknis yang diterbitkan untuk menilai capaian kinerja pengelolaan kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mendukung komitmen pemerintah dalam proses perluasan kawasan konservasi sampai 20 juta hektar pada tahun 2020. Kemudian, TWP Kapuposang dan KKLD Kabupaten Pangkep merupakan kawasan konservasi yang dibentuk untuk menjamin ketersediaan sumber daya laut, penyelarasan kepentingan perlindungan sumber daya laut, dan kepentingan pemanfaatan sumber daya. Taman Wisata Perairan TWP Kapuposang pada awalnya berada dalam pengelolaan Kementerian Kehutanan, di mana berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 588/KPTS 6/1996 pada tanggal 12 September 1996 ditetapkan Kepulauan Kapuposang sebagai Taman Wisata Alam Laut atau TWAL seluas 50.000 hektar. Kemudian TWAL Kapuposang diserah terimakan pengelolaannya dari Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan berita acara nomor 01/Menhut 4/2009 dan BA 108/Men-KP/3/2009 pada tanggal 4 Maret 2009. Dan ini adalah peta zonasi Taman Wisata Perairan Kapuposang. Dalam peta zonasi ini dibagi menjadi 3 zonasi, yaitu yang zonasi pertama yang berwarna merah merupakan zonasi inti. Zonasi yang kedua yaitu zonasi yang berwarna hijau merupakan zonasi pemanfaatan. Sedangkan zonasi yang ketiga atau zonasi yang terakhir yang berwarna biru ini merupakan zonasi perikanan berkelanjutan tradisional. Dan luas Taman Wisata Perairan Kapuposang ini kurang lebih 50.000 hektar. Kawasan Konservasi Laut Daerah atau KKLD Kabupaten Pangkep. Kawasan Konservasi Laut Daerah atau KKLD Kabupaten Pangkep baru diekspos dengan adanya program Kormap II. Pada awalnya memang zona larangan masyarakat tidak bisa dijamah oleh masyarakat sekitar tersebut karena dikeramatkan. Berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 32 Tahun 2010 tentang pengelolaan kawasan konservasi laut daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bahwa kewenangan pengelolaan KKLD dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep, di mana kewenangan pengelolaannya dilaksanakan oleh instansi terkait, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan. Capaian kinerja pengelolaan kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan atau TWP Kapuposang. Persentase menurun dari setiap peringkat. Pada peringkat merah, diperoleh presentasi capaian kinerja senilai 100%. Peringkat kuning dengan capaian 100%. Peringkat hijau dengan capaian 76,19%. Peringkat biru dengan capaian 57,14% dan peringkat emas dengan capaian 33,33%. Capaian kinerja pengelolaan kawasan konservasi laut daerah Kabupaten Pangkep. Hasil perhitungan capaian kinerja pengelolaan KKLD Kabupaten Pangkep dengan menggunakan rumus EKKP3K diperoleh nilai presentase capaian kinerja pengelolaan yang tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan
EKKP 3K TWP Kapoposang pada setiap peringkat. Pada peringkat merah, diperoleh persentase capaian kinerja senilai 100%. Peringkat kuning dengan capaian 81,81%. Pada peringkat kuning, kinerja pengelolaan KKLD Kabupaten Pangkep baru mencapai 81,81%. Hal ini disebabkan karena Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pangkep sebagai unit organisasi pengelolaan memiliki jumlah SDM yang belum memadai untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi. Pada peringkat hijau, kinerja pengelolaan KKLD Kabupaten Pangkep baru mencapai 61,90%. Hal ini disebabkan karena dokumen rencana pengelolaan belum disahkan. Belum adanya standar operasional prosedur atau SOP, sarana prasarana standar minimum, dan SOP penguatan kelembagaan, patroli bersama, pengelolaan sumber daya kawasan, dan penguatan sosial ekonomi budaya. Pada peringkat biru, kinerja pengelolaan baru mencapai 35,71%. Hal ini disebabkan karena kapasitas SDM pengelola belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan seperti SDM dengan kualifikasi perencanaan, monitoring sumber daya, evaluasi, pengawasan, penelitian, dan SDM yang memiliki kualifikasi untuk mengkaji kondisi sosial ekonomi budaya. Selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana Taman Wisata Perairan Kapoposang dengan KKLD Kabupaten Pangkep merencanakan kebijakannya. Taman Wisata Perairan Kapoposang merencanakan kebijakannya secara top down. Sebaliknya, KKLD Kabupaten Pangkep merencanakan kebijakannya secara bottom up. Secara top down berarti Taman Wisata Perairan Kapoposang inisiatif dari pencadangan kawasan ini dimulai oleh pemerintah, direncanakan oleh pemerintah, dan dilaksanakan oleh bawahan-bawahannya sampai ke lapisan masyarakat. Terbalik dengan proses perencanaan di mana proses perencanaan ini dimulai dari aspirasi masyarakat, kemudian dilanjutkan ke badan yang lebih berwenang dan direncanakan. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator di sini. Ini adalah grafik pencapaian dari kedua kawasan ini. Ada di peringkat merah, kuning, hijau, biru, dan emas. Terlihat bahwa di peringkat merah, kedua kawasan ini sudah mencapai 100%. Di peringkat kuning 100% hanya untuk TWP Kapoposang, sementara KKLD Pangkep itu 81,81%. Kemudian hijau TWP Kapoposang sudah mencapai 76% berbanding dengan KKLD Pangkep dengan 61%. Kemudian di peringkat biru TWP Kapoposang sudah mencapai 57%, sementara KKLD Pangkep mencapai 35%. Kemudian untuk di peringkat emas TWP Kapoposang sudah mencapai 33,33% berbanding dengan KKLD Pangkep yang belum ada pencapaian, yaitu 0%. Bisa dilihat dari grafik ini bahwa pengelolaan Taman Wisata Perairan Kapoposang itu lebih efektif daripada KKLD Kabupaten Pangkep. Ini mungkin disebabkan juga karena perencanaan kebijakan yang berbeda, yaitu secara top down untuk TWP Kapoposang dan secara bottom up untuk KKLD Pangkep, di mana rencana yang dimiliki oleh TWP Kapoposang diatur oleh pemerintah sehingga rencananya lebih baik dan lebih mempertimbangkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Kemudian untuk KKLD Pangkep, rencana awalnya dan aspirasinya itu disusun dari bawah, secara bottom up, di mana biasanya masyarakat itu mempunyai strata pendidikan yang lebih rendah. Jadi dengan strata pendidikan yang lebih rendah, rencana awalnya juga dirasa kurang baik, walaupun juga aspirasi masyarakat dan partisipasi masyarakat jelas lebih banyak di perencanaan kebijakan secara bottom up.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aditya Ramadhani dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan dari PPT tersebut, yakni status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi TWP Kapoposang dan KKLD Kabupaten Pangkep. Pada peringkat pertama ada pada warna merah, yaitu kawasan konservasi diinisiasi, yaitu pada TWP Kapoposang capaian 100% dan keterangan efektif. Lalu KKL di Kabupaten Pangkep capaian 100% dan keterangan efektif. Kedua ya ada warna kuning, kawasan konservasi didirikan, yakni capaiannya 100% pada TWP Kapoposang dan keterangan efektif. Lalu KKLD-nya pada Kabupaten Pangkep capaian 81,81% dan keterangannya belum efektif. Lalu yang ketiga ada warna hijau, yaitu kawasan konservasi dikelola minimum. Pada TWP Kapoposangnya dapat capaian 76,19% dan keterangannya yaitu belum efektif. Capaiannya pada KKL di Kabupaten Pangkep capaian yaitu 61,90% dan keterangannya belum efektif. Keempat ada warna biru, yaitu kawasan konservasi dikelola optimum. TWP Kapoposang capaiannya mencapai 57,14% dan keterangan yaitu belum efektif. Pada KKLD Kabupaten Pangkep capaiannya yaitu 35,71% dan keterangannya belum efektif. Yang terakhir yaitu warna emas, yaitu kawasan konservasi mandiri. Capaiannya 33,33% pada TWP Kapoposang dan keterangannya belum efektif. Pada KKLD-nya Kabupaten Pangkep capaiannya yaitu 0%. Keterangannya jelas pasti belum efektif. Lalu capaian kinerja pengelolaan TWP Kapoposang pada peringkat hijau, biru, emas dan capaian kinerja pengelolaan KKL di Kabupaten Pangkep pada peringkat kuning, hijau, biru, emas masih berada di bawah 100%, sehingga dapat dikategorikan belum efektif. Hal ini disebabkan karena belum sempurnanya aktivitas pelaksanaan rencana pengelolaan, penguatan, kelembagaan, dan belum adanya pendanaan yang mandiri dan berkelanjutan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.